Saudara-saudara, katekismus kita mulai minggu ini sampai nanti akhir tahun akan membahas secara detail doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami dimulai dengan kita mengatakan Bapa Kami yang di surga. Pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat satu persatu apa arti dari 4 kata ini dan apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita melalui kalimat pembukaan ini. Yang pertama, kata Bapa. Tuhan yang kepadanya kita berdoa adalah Bapa. Saudara-saudara, perlu kita pahami kalau hal ini hanya dimungkinkan di dalam Yesus. Yesus adalah 2 natur di dalam satu sosok. Yesus adalah 100% Tuhan. Dia memiliki natur ilahi, kekal, dan setara dengan Allah Bapa. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga adalah 100% manusia. Dia memiliki natur sebagai manusia, hanya saja tidak berdosa. Yesus yang sepenuhnya Tuhan dan manusia inilah satu-satunya jalan yang dapat membawa kita yang berdosa kepada Allah Bapa yang Maha Kudus. Saudara-saudara, ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, kita diadopsi dan dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Allah Bapa menjadi Tuhan kita. Kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus, sehingga kita dapat menghampiri Bapa yang kudus dan dengan penuh keyakinan, dan kita pasti akan diterima oleh Bapa. Ini menunjukkan sebuah relasi yang intim, yang dekat, di mana kita sebagai anak dapat menghampiri Tuhan dan memanggilnya Bapa kapan saja. Dan juga kita dapat menghampirinya tanpa perantara orang suci atau orang yang kita pikir lebih rohani dari kita. Dan kita yakin Bapa kita pasti mau mendengar dan Dia pasti mau memberikan kita apa yang terbaik. Saudara-saudara, kata Bapa dalam doa Bapa Kami juga mengajarkan kepada kita bahwa doa ini adalah doa yang diterima Tuhan kalau doa ini dinaikkan oleh orang yang sudah percaya. Mengapa demikian? Karena tanpa iman percaya kepada Kristus, Allah Bapa belum menjadi Tuhan kita. Relasi dengan Allah Bapa masih terputus, sehingga doa Bapa Kami kepadanya akan menjadi tidak relevan. Dengan kata lain, doa Bapa Kami adalah doa yang harus didahului oleh relasi dengan Allah Bapa terlebih dahulu. Dan relasi ini hanya bisa terjadi di dalam Kristus. Yang kedua, Kami, Bapa Kami. Doa Bapa Kami di surga mengajarkan kepada kita prinsip penting dalam berdoa, yaitu datang berdoa bersama dan saling mendoakan satu dan yang lain di antara sesama anggota tubuh Kristus. Seperti penafsir Alkitab Matthew Henry mengatakan, 2 orang buta yang datang kepada Yesus seperti dicatat di Injil, mereka tidak masing-masing mengatakan kasihinilah saya, tapi mereka mengatakan kasihinilah kami. Artinya masing-masing tidak mengajukan permohonan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mereka mengajukan permohonan untuk sesama, untuk rekan dekatnya. Saudara-saudara, kita dengan mudah berdoa untuk diri sendiri. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki doa pribadi. Tapi ini bukan berarti kita dapat mengesampingkan doa bersama atau doa secara komunal seperti doa Bapa Kami. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mencatat kalau jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecah roti, dan yang terakhir dalam berdoa. Yang ketiga dan yang terakhir, yang di surga, Bapa Kami yang di surga. Saudara-saudara, relasi Bapa dengan anak-anak yang Dia adopsi memang begitu dekat.
di dalam Kristus. Tapi kita juga harus ingat bahwa Dia adalah Bapa yang di surga, yang tidak setara dengan Bapa biologis yang ada di permukaan bumi ini. Meskipun dekat dengan kita, Allah Bapa adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan. Dan kita tidak bisa menurunkan Dia menjadi setara dengan kita manusia. Oleh sebab itu, kita harus menghampiri Bapa kita dengan rasa kagum dan hormat. Kita tidak bisa menghampirinya secara kasual, asal-asalan, ogah-ogahan, apalagi dengan bermain-main. Melalui katekismus hari ini, mari kita bersyukur. Kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, Bapa kami yang di surga. Tuhan menjadi begitu dekat dengan kita karena kita sudah di dalam Kristus. Dia mau menolong kita layaknya seorang Bapa. Dan Dia sanggup menolong kita karena Dia Tuhan yang berdaulat di surga. Amin.